Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-qaim bihuquqillah ma dhaqat inna wa farrajahallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babin yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa afdari. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajah kembali. Kita mohon kepada Allah tetap istiqomahkan kita di dalam mengisi sisa-sisa umur kita di dalam kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang lalu, kita telah membahas bahwa ada 4 awaik penghalang terkait hubungan kita dengan Allah, terkait hubungan kita dengan manusia. Yang pertama adalah dunia. Yang kedua adalah makhluk. Yang ketiga adalah nafsu. Dan yang keempat adalah setan. Terkait dengan setan serta iblis sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada hari ini kita akan membahas salah satu awaik, yaitu dunia. Saya akan membuka dengan akhbar al-masyhurah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu. Faqal, inna dunya halaluha hisab wa haramuha adab. Dunia ini halalnya dihisab oleh Allah. Haramnya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam kitab Manhajus Sawi, halaman 110 disebutkan sebuah perkataan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna dunya yu'tiha Allahu man yuhib wa man la yuhib. Wa la yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Dunia ini diberikan kepada siapa saja yang Allah cinta, diberikan juga kepada siapa saja yang tidak Allah cinta. Tapi tidak dengan ilmu. Ilmu diberikan hanya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita akan melihat bahwa dunia itu harus diperhatikan dengan perhatian sesuai dengan perhatian ilmu yang Allah berikan kepada kita dan Nabi ajarkan kepada kita. Harus hati-hati dengan dunia. Karena dunia adalah merupakan salah satu penghalang yang dapat merusak hubungan kita dengan Allah dan juga merusak hubungan kita dengan manusia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya beranjak kepada pembahasan tentang rizki. Ketika bicara dunia, dan orang ditanya tentang dunia, apa sih yang paling berharga di dunia ini? Tidak sedikit orang yang mengatakan
bahwa yang paling berharga di dunia ini adalah uang. Baik, sekarang sama-sama kita lihat. Jika kita daftarkan di dalam hidup kita keseluruhan rizki yang Allah beri kepada kita, dari mulai daftar yang paling utama sampai daftar terakhir di dalam apa yang Allah berikan kepada kita, kira-kira uang ada di urutan yang keberapa? Jika pertanyaan itu belum bisa dijawab, maka coba kita sama-sama merenung. Apakah uang lebih berharga dari penglihatan yang Allah beri? Apakah uang lebih berharga daripada nafas yang Allah kasih? Apakah uang lebih berharga dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita, karunia yang telah Allah sematkan kepada kita setiap hari? Apakah uang dapat membeli bahagia kita? Apakah uang dapat membeli kepuasan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Uang hanya bagian kecil yang Allah berikan kepada kita. Rizki dari Allah begitu sangat amat banyak. Luar biasa banyak. Uang jauh dari urutan daftar-daftar yang tadi kita sebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaqu. Sungguhnya Allah, Dia satu-satunya pemberi rizki. Tidak ada yang lain yang memberikan rizki kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu pemberian di dunia, itu adalah rizkun minallah. Dan hanya Allah, sekali lagi, hanya Allah satu-satunya pemberi rizki. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kecilkan apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga mengecilkannya hanya sampai sebatas sesuatu yang di mata Allah tidak ada harganya. Ketika kita mengecilkan apa yang Allah besarkan, berarti pada saat itu kita sedang mengecilkan sesuatu yang sebenarnya Allah sudah titipkan kepada kita sebagai wasilah untuk datang padanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ibrahim Al-Khawas rahimallahu ta'ala mengatakan saat menafsirkan surat Az-Zariyat ayat 56, faqala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin, tidak aku ciptakan manusia kecuali untuk mengabdi padaku. Apa kata Sayyidina Ibrahim Al-Khawas? Beliau mengatakan, al-ilmu kulluhu fi kalimatain. Ilmu yang mendasari perjalanan hidup kita di dunia ini didasari dengan dua kalimat. Kalimat yang pertama, la tatakallaf ma kufita. Dan kalimat yang kedua, wala tudayyi mastukfita. Kalimat yang pertama, la tatakallaf ma kufita. Janganlah kau sibukkan dirimu. Jangan kau lelahkan dirimu dengan sesuatu yang sudah Allah jaminkan bagimu. Dan kalimat yang kedua, wala tudayyi mastukfita. Jangan kau kehilangan, jangan kau abaikan apa yang telah Allah tuntut bagimu. Kalimat yang pertama adalah rizki. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia dan seisinya ini Allah punya. Termasuk urusan rizki, Allah sudah jaminkan kepada manusia.
Jangan lelahkan diri kita untuk mengambil apa yang sudah Allah jaminkan untuk kita. Kita sebagai manusia dipastikan wajib hukumnya untuk menyandingkan hidup kita dengan ikhtiar. Tapi bukan berarti kita menyandarkan hasil dari ikhtiar kita bahwa seluruhnya itu atas nama kita, atas usaha kita, atas kerja keras kita. Jangan lupa bahwa rizki Allah yang beri. Kewajiban kita hanya berikhtiar, hasilnya Allah yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Kalimat yang kedua, sebelum saya gabungkan makna dua kalimat ini. Wala tudayyi mastukfita. Jangan sampai engkau melelahkan, jangan sampai kau kehilangan, jangan sampai kau kehilangan kesempatan dari apa yang Allah tuntut padamu. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Ibadah. Datang kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia. Jangan sampai urusan yang terkait dengan kebutuhan hidup yang merupakan bagian dari rizki membuat kita lupa bahwa ada tugas besar kita. Saat kita memandang dunia, tugas besar kita adalah memberi saat kita punya dengan nilai ibadah yang Allah berikan kepada kita dan bersyukur atasnya. Cuma dimuliakan Allah, para sahabat tidak ada satupun contoh dari para sahabat yang mengurus urusan dunianya melebihi ibadahnya. Kalaupun ada ibadah dan usahanya mencari dunia, itu seimbang. Mereka tidak ingin zalim. Karena urusan rezeki dan urusan apa yang dibutuhkan oleh kita di dalam hidup sudah Allah jaminkan untuk kita. Jangan lelahkan diri kita untuk terus mencari apa yang sudah Allah jaminkan untuk kita. Seberapa banyak yang sebenarnya kita butuhkan? Nggak banyak. Jamaah, tidak banyak. Kita makan tidak akan kuat sampai 3 piring. Kita minum, sekali minum tidak akan kuat bergelas-gelas. Bahkan tempat tidur yang kita tempati dengan tempat tidur yang Nabi tempati itu bernilai jika cara tidurnya adalah cara yang diridhai oleh Allah, bukan tempat tidurnya, bukan mahalnya tempat tidur, tapi cara kita tidur. Tidur yang berkualitas adalah cara tidurnya, bukan tempat untuk tidurnya. Dunia ini jangan dihitung, jangan dijadikan barometer. Jangan dijadikan ukuran. Dunia ini tidak ada apa-apanya di mata Allah. Allah menamakan dunia ini dunia karena dunia ini disandingkan dengan makna daniyah. Daniyah artinya rendah. Segala sesuatu yang rendah Allah letakkan di dunia. Jangan zalim. Berikan kesempatan diri kita untuk datang sama Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin mesra dengan Allah. Khususnya di bulan Ramadan ini. Semakin ringankan diri kita dengan hubungan yang terus kita perbaiki dengan Allah. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala ringankan hidup kita. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertiga Al-Quran berisi cacian kepada dunia dan kita diminta untuk zuhud dengannya. Sebagaimana
Disebutkan dalam kitab Taswitul Fuad, jilid 1 halaman 268. Pertanyaannya, apa makna zuhud? Sederhananya adalah saat kita tidak punya, maka kita syukuri apa yang kita punya. Nggak kita cari apa yang nggak ada. Saat kita nggak ada, saat nggak ada, nggak kita cari. Kita syukuri dulu apa yang ada. Mungkin bagian dari yang kita miliki belum sempat kita syukuri. Sebelum kita bahas lebih jauh, saya ingin sedikit mengambil kata-kata Nabi Allah Musa ketika bertanya kepada Allah makna syukur. Apa kata Nabi Allah Musa kepada Allah? Ya Rabb, khalaqta Adam biadik. Ya Allah, kau telah ciptakan Nabi Allah Adam, wa fa'alta ma fa'alt. Dan kau telah tentukan apa yang kau tentukan kepadanya, ya Allah. Fa kaifa syakarak, bagaimana bersyukur kepadamu, ya Rabb. Apa kata Allah kepada Nabi Allah Musa? Cukup. Kau sadari bahwa setiap pemberian yang kau terima itu dariku, itu adalah syukurmu padaku. Syukuri apa yang kita punya. Tidak usah nuntut apa yang tidak ada pada kita. Ketika itu ada, sampai kepada kita, jangan lupa. Ada orang yang harus dibagi dari apa yang kita miliki. Jangan dimakan sendiri, jangan diambil sendiri. Zuhud berarti tidak merasa apa yang kita miliki itu adalah milik kita. Saat ada kita bagi, saat tidak ada tidak kita tuntut. Jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perlakukan dunia sesuai dengan apa yang Allah tuntut bagi kita. Jangan zalim. Jangan lebih berat dengan urusan dunia. Pada saat yang sama kita lupa bersyukur kepada Allah. Untuk datang kepada Allah di dalam setiap sujud kita. Mari kita menjadi orang yang selalu bersyukur. Jangan tunggu nanti, tapi mulailah dari saat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Allah berikan kepada kita taufik, Allah berikan kepada kita hidayah. Allah luruskan selalu niat kita dan bersihkan kita dari segala bentuk keinginan yang tidak Allah ridha. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.